Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam program yang sangat memberkati kita, yaitu Bible Study Online CK7. Saya yakin dan percaya kita semuanya semakin hari semakin dibuat mengenal Allah kita itu siapa. Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Nah saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Bilangan pasal 35. Kalau saudara ingat, 2 pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Bilangan 33 dan 34. Di situ diceritakan tentang kota-kota persinggahan bagi bangsa Israel. Itu 33. Lalu berbicara dengan bangsa Israel lewat Musa, Allah berkata, yang harus kamu lakukan setelah kamu tiba di tanah Kanaan. Lalu pasal 34 tentang pembagiannya. Pasal 34 berbicara tentang 9,5 suku yang mendapatkan di seberang sungai Yordan. Lalu 2,5 suku yang mendapatkan di timur sungai Yordan. Nah hari ini kita akan belajar tentang satu suku dari bangsa Israel, yaitu suku Lewi, mendapat bagian tanahnya seperti apa. Sebab sejak dahulu suku Lewi ini dikhususkan Tuhan menjadi pelayan Tuhan di kemah pertemuan, ya. Di kemah pertemuan yang dibangun oleh Musa, nanti di bait suci yang dibangun oleh Salomo. Orang Lewi ini termasuk di dalamnya Harun dan Musa, saudara. Nah, dia dapat bagian apa suku Lewi ini? Kita akan pelajari di pasal yang ke-35 ini. Namun sebelumnya mari kita hampiri Tuhan. Kita minta hadirat Tuhan memenuhi kita dan mengurapi kita semuanya. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami melihat kasih setia-Mu. Kami menikmati kasih setia-Mu. Selalu baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat hadirat-Mu, buat kasih setia-Mu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin, amin Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku.
jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, setia. Pertolongan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kesetiaan-Mu Kau nyatakan. Perlindungan-Mu Kau berikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam
yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Di tengah perjalanan di padang gurun pada waktu itu, bangsa Israel sungguh sangat dimurnikan oleh Tuhan, disentifikasi oleh Tuhan. Dan ketika mereka gagal, mereka bersungut-sungut, maka mereka banyak dibinasakan di padang gurun. Namun janji Allah tetap harus digenapi. Generasi kedua yang lahir di padang gurun, bersama dengan orang-orangnya yang kuat iman, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka memasuki tanah perjanjian. Di tengah badai permasalahan, di tengah kekuatan, pengancaman padang gurun itu, orang-orang yang kuat, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat diizinkan masuk ke tanah perjanjian oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, lewat pujian kami tadi, kami tetap akan tegak berdiri di tengah badai apapun juga, di tengah padang gurun yang ganas ini, yaitu dunia yang kami lalui ini. Kami tetap akan tegak berdiri, hanya bergantung penuh kepadamu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami dari kitab Bilangan pasal yang ke-35. Urapi kami Tuhan, ajar kami mengerti apa yang Engkau tulis sendiri, apa yang Engkau firmankan, apa yang Engkau sabdakan untuk kami. Sungguh kami akan percayai dan kami lakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, kita akan buka di dalam Bilangan pasal 35. Di Alkitab kita, Perjanjian Lama halaman 188. Sekitar itu saudara. Bilangan pasal 35 pada perikop kota-kota orang Lewi dan kota-kota perlindungan. Seperti saya katakan tadi bahwa orang Lewi sebenarnya tidak mendapatkan tanah hasil undian. Orang Lewi mendapatkan tanah dari ketetapan Tuhan, di mana 11 suku lainnya harus memberikan bagian wilayahnya atau tanahnya untuk orang Lewi. Dan dari wilayah atau bagian dari 11 suku yang diberikan pada orang Lewi, beberapa wilayah dipakai untuk kota perlindungan. Nah, apa maksudnya kota perlindungan? Kita akan pelajari bersama-sama. Saya akan pandu saudara untuk membaca firman Allah dari Bilangan pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 1 sampai ke-8. Demikian firman Tuhan. Kota-kota orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan, di dekat Yeriko. Ini sudah dekat tanah perjanjian. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami.
Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami. Dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1.000 hasta berkeliling. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2.000 hasta di sisi timur dan 2.000 hasta di sisi selatan dan 2.000 hasta di sisi barat dan 2.000 hasta di sisi utara. Sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan. Supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu, haruslah kamu memberikan 42 kota. Jadi ada 6 kota dan 42 kota. Ya, nanti akan saya jelaskan. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota. Semuanya dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekedar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Nah, ini ketetapan Allah disampaikan kepada Musa untuk dilaksanakan bagi suku-suku Israel. Orang Lewi, saudara, peran mereka itu penting sekali dalam masyarakat Israel. Sangat penting. Untuk apa? Untuk mengajarkan hukum Taurat. Ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, Taurat Tuhan, itu disampaikan kepada bangsa Israel oleh orang Lewi. Yang kedua, orang Lewi juga punya kuasa memberikan perlindungan bagi orang-orang yang membunuh tanpa sengaja. Tadi kalau ada kata pembunuh gitu ya, boleh lari ke kota-kota perlindungan. Itu artinya pembunuh yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja. Dan apalagi, tugas orang Lewi adalah menjadi berkat bagi masyarakat sekelilingnya, termasuk suku Israel. Makanya tadi dikatakan tinggal mereka, wilayah tinggal mereka, kota-kota yang diberikan 11 suku kepada orang Lewi, mereka tinggal di tengah-tengah. Supaya Lewi ini menjadi berkat bagi setiap suku dan berkat bagi orang-orang di luar suku Israel yang masuk ke tanah Kanaan dengan tujuan yang baik. Itu peran penting orang Lewi. Ya. Orang Lewi juga apa? Mengingatkan mengenai panggilan orang Israel. Mendorong orang Israel untuk mempertahankan penerapan hukum Taurat. Dan orang Lewi selalu mengingatkan kepada mereka untuk rasa takut akan Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya Israel tetap terpelihara. Supaya orang Israel tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Ada di dalam kasih setia Tuhan. Itulah peran orang Lewi dalam kehidupan spiritual umat Israel. Jadi urusan spiritual Lewilah yang memimpin bangsa Israel. Ya, kalau kerajaan nanti kebanyakan dari suku Yehuda, ya, itu banyak sekali suku Yehuda menurunkan raja-raja. Tapi kalau dari Lewi itu menurunkan imam-imam yang memimpin bangsa Israel dalam kehidupan spiritualitasnya. Khususnya penyembahan mereka kepada Tuhan. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, saudara. Kalau kita teruskan ya sampai kepada ayat yang ke-34. Itu berbicara tentang kota-kota suku Lewi dan kota perlindungan. Allah
Allah memerintahkan bangsa itu, bangsa Israel, untuk menyerahkan sebagian tanah milik. Tanah pusaka tadi. Kota ya, yang diberikan kepada orang Lewi. Dan sedikit padang rumput untuk penggembalaan ternak-ternak orang Lewi. Di mana, saudara? Di sekeliling mereka. Di sekitar milik bangsa Israel itu. Kepada orang Lewi untuk apa? Didiami. Lewi harus tetap mendapatkan bagian tanah. Tetapi atas perintah Tuhan, kota-kotanya diberikan dari 11 suku Israel. Tadi ya, kita baca ya, ada 6 kota di antaranya itu untuk kota perlindungan. Ya, perlindungan. Jadi 6 kota dikhususkan bagi perlindungan. Ini pembunuh yang tidak disengaja. Sementara 42 kota lainnya dipakai untuk tinggal bagi orang Lewi dan sebagai ladang ya untuk ternak-ternak mereka. Jelas. Jadi ada 48 kota bersama dengan tempat-tempat diternakan mereka. Nah, kita akan sedikit belajar tentang kota perlindungan, saudara. Kota-kota perlindungan ini didirikan untuk siapa, saudara? Mereka yang berbuat salah, khususnya pembunuh yang tidak disengaja. Ini selalu diulang supaya nanti kan ada maksudnya, saudara. Ya. Supaya si tertuduh itu bisa melarikan diri ke salah satu kota perlindungan itu. Ada 6 kan tadi ya, ada 6 ya, 6. Kalau mereka si pembunuh ini yang tidak sengaja tinggal yang dekat dengan kota yang pertama, dia lari ke situ. Kalau ada pembunuh yang tinggalnya lebih dekat dengan kota yang kedua, dia akan lari ke situ. Seterusnya seperti itu, saudara. Jadi Allah memberikan kesempatan karena bagi Tuhan pembunuhan itu harus dibalas. Pembunuhan itu harus dibalas. Namun jika mereka tidak sengaja karena membunuh, ya mungkin karena kecelakaan atau apa begitu ya, Allah memberikan kesempatan si terdakwa ini yang membunuh ini untuk lari. Lari di situ, tinggal di situ sampai apa, saudara? Sampai diadili nanti atau sampai imam besarnya mati baru dia boleh keluar. Ini peraturannya. Sebab apa? Supaya Israel tidak terjerat dengan dosa-dosa bangsa lain. Supaya Israel tidak serta-merta menjatuhkan hukuman dengan tidak adil. Itu maksudnya, kota pelindungan, saudara. Allah menyediakan seperti itu. Ada 2 hal tadi ya. Kalau sudah diadili ternyata dia dibebaskan, mereka bebas. Atau yang kedua, apabila terbukti bersalah telah membunuh dengan tidak sengaja, orang itu tidak sengaja ya, suruh ke kota perlindungan, dikucilkan. Sampai nanti imam besarnya itu meninggal, kemudian ia dapat kembali ke rumahnya dengan aman. Ditulis loh, saudara. Makanya sering saya katakan ya, satu-satunya bangsa, budaya, hukum, peraturan, bagaimana mereka cara hidupnya, semua diatur oleh Tuhan, itu cuma bangsa Israel. Kalau bangsa-bangsa lain menyusun tata tertib kehidupannya, membuat hukum-hukum bagi pemerintahannya, menyusun jenis-jenis pemerintahannya, entah kerajaan, monarki, atau republik misalnya, saudara, atau kerajaan, semuanya tergantung atas alam sekitarnya. Tapi satu-satunya bangsa yang semua diatur oleh Tuhan hanya bangsa Israel. Tuhan sedang menyatakan bahwa begini loh cara kalian hidup. Begini loh cara kalian memperlakukan orang-orang yang bersalah. Begini loh cara kamu membagi berkat. Begini loh cara kamu bermasyarakat. Ini maksudnya, saudara. Nah, semua diatur oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya jangan kamu mencemarkan negeri. Ini pentingnya, saudara. Coba lihat di ayat yang ke-33, saudara.
ayat 33. Dikatakan seperti ini. Jadi terhadap peraturan-peraturan tadi ya saudara. Janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu. Sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana. Kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Ini artinya begini. Kenapa tadi ada peraturan yang membunuh tanpa sengaja harus lari ke kota pelindungan? Supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak mencemarkan negeri yang diduduki. Itu intinya saudara. Mengapa Allah menetapkan orang Lewi mendapat bagian? Supaya mereka diberkati, dituntun, dijagai. Supaya mereka dibawa terus dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu tugas orang Lewi. Yang kedua, bagaimana memperlakukan orang yang bersalah juga diatur oleh Tuhan. Dua-duanya punya maksud supaya negeri mereka tidak tercemari. Sebab kalau Allah yang memerintahkan bangsa Israel dan mereka tidak melakukannya, maka merekalah yang mencemari negeri mereka sendiri. Ingat ya, sejak dari perjalanan Bible study pertama kita belajar di kitab Kejadian. Allah secara tertib, secara teratur mengarahkan kita kepada apa? Bahwa kemuliaan Allah dinyatakan kepada manusia. Lalu kemuliaan Allah dinyatakan kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Dan ini berlaku sampai nanti selesainya kitab ini saudara. Setelahnya kita belajar Alkitab ini, Allah selalu menyatakan, ini loh kekudusanku, ini loh kebenaranku. Harus kamu percayai, kamu taati, kamu setia melakukannya. Supaya engkau tidak mencemarkan apa yang menjadi berkat-berkatku bagimu. Kalau berkat itu negeri, supaya negeri itu tidak tercemarkan. Kalau berkat itu berupa harta benda, supaya harta benda itu tidak tercemarkan. Kalau berkat itu berupa keturunan, supaya keturunanmu tidak tercemarkan. Gimana caranya? Taat, setia, melakukan perintah Tuhan. Makanya saudara, peran orang Lewi sebagai pelayan Tuhan sungguh penting dan mendatangkan berkat dalam kehidupan umat Israel. Khususnya apa? Supaya mereka diingatkan. Hei orang Israel, Allah pernah berfirman. Hei orang Israel, Allah telah memerintahkan kita supaya kita hidup kudus. Hei orang Israel, Allah sudah memberikan kita perintah supaya kita tidak tercemari oleh berhala-berhala. Ini tugas orang Lewi. Makanya dengan satu pasal ini saudara, Allah sedang menyatakan, aku tunjuk suku Lewi yang akan memimpin engkau kepada hidup kerohanianmu. Nah, sekarang suku Lewi pada zaman sekarang itu siapa saudara? Suku Lewi pada zaman sekarang adalah mereka-mereka yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin rohani kita. Siapa itu? Gembala kita. Siapa itu? Mungkin saudara punya bapak rohani, ya, punya kakak rohani, punya keluarga rohani, bertumbuh di dalam penggembalaan. Itulah orang-orang Lewi yang mengingatkan kita, memagari kita supaya kita tidak keluar dari hukum-hukumnya Allah. Mereka yang melayani Tuhan, mereka yang sepenuh hati, bahkan mungkin juga ya sepenuh waktu menjadi pelayan Tuhan. Ya, secara undian mereka tidak mendapatkan milik pusaka, tanah milik pusaka. Tapi mereka mendapatkan bagian berkat itu dari ketetapan Allah. Oleh sebab itu, di dalam penggembalaan sebuah gereja, ada orang-orang Lewi ya, yang membawa kita, spiritualitas kita makin meningkat. Membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang siang malam berdoa bagi umat Tuhan. Yang setiap waktu berjaga-jaga supaya umat Allah aman, teduh
terlindung di dalam naungan Allah. Itulah tugas orang Lewi. Oleh sebab itu Tuhan berfirman, perhatikan mereka. Ya, perhatikan gembala-gembala, perhatikan orang-orang kudusnya Tuhan. Perhatikan mentor-mentor rohanimu, perhatikan bapak-bapak rohanimu. Sebab merekalah yang berjaga-jaga. Nah, perlu juga saya ingatkan, kalau saudara bergereja, dimanapun, khususnya juga di CK7 ya saudara. Pesan saya, ayo berdoalah untuk gembala-gembala kita. Berdoalah untuk pemimpin-pemimpin rohani kita. Mereka yang selalu mengingatkan kita. Mereka yang menyadarkan kita. Supaya kita tidak keluar dari rencana Allah. Kadang mereka berkorban waktu. Berkorban tenaga. Berkorban hidupnya. Untuk fokus kepada Tuhan. Untuk selalu lihat apa perintah Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Contohnya seperti Harun dan Musa dari suku Lewi. Apapun yang mereka dapat dari Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel. Musa dan Harun bertindak atas perintah Tuhan. Jadi para gembala, orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan itu bergerak, ya, berbicara, bergerak, mengambil keputusan, semuanya atas perintah Tuhan. Dan mereka hidupnya betul-betul fokus kepada Tuhan dan kepada umat Allah. Seperti orang Lewi fokus melayani Tuhan dan melayani kerohanian bangsa Israel. Pantaslah mereka mendapat bagian dari 11 suku yang lain. Pantaslah orang-orang seperti ini mendapatkan bagian dari jemaat-jemaat yang memperhatikan kehidupan mereka. Oleh sebab itu, pesan Tuhan buat kita semuanya, jangan pernah melupakan atau melalaikan untuk memperhatikan kehidupan orang-orang Lewi, yaitu bapak-bapak rohani kita. Orang-orang yang melayani Tuhan dengan setia. Supaya kehidupan kita semakin berkenan dan dekat kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran dari Bilangan pasal 35 ini. Satu suku Tuhan khususkan untuk menjadi pelayan-Mu. Supaya memimpin. Membawa bangsa Israel selalu ingat kepada Tuhan. Hal-hal yang sifatnya spiritualitas bangsa Israel dipimpin oleh suku Lewi ini. Pada undian untuk kota-kota yang diberikan kepada bangsa Israel, suku Lewi tidak mendapatkan. Hanya 11 suku yang mendapatkan. Namun atas perintah Tuhan dari 11 suku itu, mereka harus menyisihkan 48 tempat atau kota diberikan kepada suku Lewi. Dan dari 48 itu, 6 diantaranya dijadikan sebagai kota perlindungan. Dikhususkan kepada orang-orang yang berbuat salah. Dalam hal ini, pembunuh yang tidak sengaja. Mereka lari ke sana sampai diputuskan tidak bersalah. Atau sampai imam besarnya mati, maka mereka boleh pulang kembali ke rumah. Semua diatur oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan pelajaran buat bangsa Israel. Jangan kamu lalaikan. Jangan kamu lupakan pada satu suku yang menjagai kerohanianmu. Yang menjagai kehidupan rohanimu. Yang membawa engkau selalu dekat padaku. Yang mengingatkan bahwa engkau sudah berbuat salah. Kembali kepada jalan yang benar. Yaitu suku Lewi. Suku pelayan Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Dari pelajaran ini kami tahu sekarang. Kami sebagai gerejamu harus memperhatikan orang-orang yang betul-betul hidupnya fokus hanya untuk melayani Tuhan dan umat Tuhan. Mereka adalah Lewi-Lewi pada zaman ini. Tugas kami, para jemaat, tugas kami gerejamu memperhatikan mereka. Supaya mereka mendapatkan bagian-bagian seperti 11 suku yang lain. Oleh sebab itu Bapak, secara khusus kami berdoa. Para hamba-hamba Tuhan. Khususnya yang sungguh-sungguh
fokus kepada pelayanan Tuhan, fokus pada pelayan gerejamu, fokus kepada pelayan umat Tuhan. Berkati ya Tuhan. Ajar kami memperhatikan mereka, supaya kami tidak melalaikan tugas-tugas kami untuk memelihara mereka juga. Memberkati mereka. Oleh sebab itu, biarlah kami melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan. Berkati para gembala-gembala kami ya Tuhan. Berkati orang-orang yang memperhatikan kerohanian kami. Yang menegur kami kalau kami salah. Meluruskan hidup kami kalau kami melenceng. Berkati mereka. Biarlah umur panjang ada di tangan mereka. Berkat dan kelimpahan di tangan kanan mereka. Diberkati berlimpah-limpah para pelayan-pelayan Tuhan. Bagi umatmu, mereka tidak lalai untuk melakukan tugas-tugasnya. Terima kasih Bapak. Dengan demikian kami disebut sebagai orang-orang yang melakukan seluruh perintah Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.